Pingkan. Oh, dikesampingkan nih. Lanjut nih. Kedagingan dikesampingkan. Oke. Iya. Kenapa kalian menikah? Kenapa kalian laki-laki Kristen menikah? Nah, untuk memperbanyak keturunan. Kenapa kalian makan? Kenapa kalian menikah? Kenapa kalian bekerja? Katanya nggak mengenyampingkan kedagingan. Gimana sih? Kedagingan yang Katanya dimaksud tidak itu, memikirkan kedagingan. kedagingan yang dimaksud itu Apa? sesuatu yang berlebihan dan Apa maksudnya? ada itu tidak sesuai dengan moral dan norma yang benar. Enggak, tunggu dulu. Bentar dulu, Apa? saya tidak ngerti nih penjelasan kamu itu dari mana datangnya. Kedagingan itu mengarah ke arah negatif. Kamu bersetubuh dengan Ya. istri itu pakai daging nggak? Makan pakai daging. Betul, tapi itu kan sesuai dengan Itu negatif. aturan Ingat, itu negatif. aturan dan Sebentar dulu, saya tanya, itu negatif nggak? ya, Saya tanya dulu, tidak. kedagingan itu yang negatif, di mana dijelaskan? Di mana dijelaskan kalau kedagingan negatif Kedagingan itu? Coba, itu di kalau ayatnya carikan bukan dulu. istri misalnya sama ya, kedagingan itu kalau bukan dengan istri misalnya sama Enggak, budak. Ya, itu nggak ada menggoli budak di Kristen, Mbak. nah, kurang ajar Bohong memang Anda. hanya mengizinkan. Ada. Oke, Bohong nanti kamu data. Saya dulu ya, diam dulu. Ya, bentar. Tunjukkan ayatnya. Iya, saya ini santai lah. Di sini hujan, saya teriak-teriak jadinya. Sabar, ya ampun. Bang, naikkan saya satu akun lagi, satu akun buat ini, satu. Nggak usah dinaikkan yang ini akun ini. Nggak usah dinaikkan yang satu akun ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Apakah tidak boleh menggauli budak? Dia berbohong teman-teman. Saya tunjukkan ya. Di mana perintah Tuhan? Nggak ada perintah Tuhan begitu. Sabar. Yesus, sabar, Nih. Sus. Sabar dulu. Dia bilang tidak boleh menggauli budak. Sekarang kamu baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18, baca. Bentar. 1 Petrus. Kok bisa-bisanya menipu Uniriva di Komal Bang Yonatan Nandar? Nggak bisa, 1 saudara. Petrus pasal 2 nomor Diskusi aja yang 8. jujur, tapi jangan menipu ya. Nggak boleh. Dapat. Nggak ada menggauli budak, nggak ada bacaan menggauli budak. Nih, Baca dulu. ini kan 1 Petrus 2 ayat 8 kan? Ya, baca dulu. Mereka Ya, tersandung baca. padanya karena 1 Petrus 2 mereka taat. 18, saudaraku. Makanya Oh, 18. ya ampun, makanya dengerin orang. Kamu bilangnya 8 tadi. Hah, mas. Hai kamu hamba-hamba. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Ini nomor 18 nih. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi kepada yang bengis. Mana menggauli budak? Nggak ada. Kalau Nggak ada ada bacaan menggauli majikan budak. memperkosa hamba, Mana kalau bacaan majikan memperkosa? bengis memperkosa hamba-hamba, boleh nggak melawan? Nggak ada di sini, Mbak. Nih, kita Boleh cek tidak tafsirannya ya. majikan bengis memperkosa Nih, kita cek hamba-hambanya? Saya Nih, kita cek tanya. Saya bertanya di sini, Tafsiran. kalau ada pembantu atau hamba yang diperkosa majikannya, boleh nggak dia melawan? Dilarang itu hukum yang nggak baik. Jawab. Mana dilarang di situ? Kalau kamu sebagai hamba tidak boleh melawan majikanmu, bukan saja yang baik tapi yang bengis.
majikan yang jahat yang ingin memperkosa hamba-hamba boleh tidak hamba melawan. di sini siapa? Tuan di sini siapa? Mana dalilnya boleh melawan? Mana hamba di dalilnya boleh sini melawan? siapa? Tuan di sini siapa? Hamba itu hamba. Mana ada namanya di situ? Lalu hamba di sini hamba itu ini tidak siapa? ada namanya. Kok kamu tanya Tuan siapa? di sini Hamba ya merujuk ke hamba. siapa? Hamba itu ya hamba. Hamba itu ya hamba. Nah, saya hamba. cek ya. Di Hamba situ kok. hamba merujuk ke siapa? Emang Tuhan merujuk kepada siapa? Tuhan itu T kecil, di situ manusia. Ya, saya cek dulu. Jangan-jangan bukan Di situ itu Tuhan, penjelasannya. Tuhan itu tidak ada huruf besar T-nya. Tuhan itu huruf kecil. Ya, silakan, ya silakan. Saya cek penjelasannya. Saya tanya, kalau ada hamba, kalau diskusi itu dengarkan juga orang nanya, jangan dari tadi. Ya sabar, Saya tanya sabar sama kamu, dong. kalau di ayat itu, Penjelasan. iya saya tanya nih, kalau ada 1 Petrus hamba-hamba yang 2 ayat diperkosa 18. sama majikannya, dia boleh melawan nggak? 1 Petrus 2 ayat 18. Siapakah hamba dan siapakah Tuan? Tuan dan siapakah hamba yang dimaksud ya? Hamba Rasa saya, aduh nantilah cari sendiri, kamu jangan teriak-teriak, jangan kami mau bicara. Kamu cari sendiri, kamu cari sendiri. Apa nih, Nani? Oke, sekali lagi kita tambahkan, boleh menggauli budak. Kejadian pasal 16 nomor 2 sampai 3. Ya. Tuhannya orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen mengizinkan untuk menggauli budak. Buktinya Tuhan, Bang Yonatan, Anda diam dulu. Tuhan tidak marah ketika Abraham meniduri budaknya Hagar. Ya. Itu bukti. Kalau budak itu boleh ditiduri, digauli. Buktinya Abraham tidak dihukum sebagai orang yang berzina. Berarti boleh. Kalian jangan tipu kami lah umat Islam. Apalagi ayo coba, gimana itu? Hamba-hamba patuhlah kepada majikan. Nggak ada. Iya, tapi nggak ada bacaan menggauli di situ. Yang saya tanya, kalau seandainya hamba diperkosa boleh. Saya tanya, kalau seandainya kamu sebagai budak, kamu harus patuh kepada majikanmu yang jahat kan? Pertanyaan saya, kalau kamu tidak ada jalan seperti itu. Ayat itu untuk melawan. Nggak boleh, ya sudah. Kalau gitu, Anda nambah-nambahin Anda. Digauli kalau gitu. Gimana? Nambah-nambahin Anda. Yang saya tanya itu, boleh tidak? Kok nama-namanya saya tanya kok. Tidak berdasarkan ayat itu, kalau ada seorang budak, mana dalilnya tidak boleh memperkosa budak? Nih, saya buka penjelasannya nih. Apakah menurut dasar Islam ada aduh, turunkan aja Bang Yunat. Kalau yang nggak bisa ngomong apa bagus, mau turunkan aja. Oh, kabur, takut. Terus siapa kabur takut apa? Ini orang apa sih? Anak kecil deh. Saya di sini teriak-teriak ya, di sini soalnya hujan ya. Maaf ya. Ya. Lama kali Bang. Yang saya tanya dari itu, apa, kalau seorang budak diperkosa sama majikannya, boleh nggak dia melawan? Tidak seorang budak itu melawan ketika dia diperkosa. Tidak mengatakan bahwa semua perintah harus dituruti tanpa batas. Ya. Apalagi jika perintah itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan melanggar hukum moral.
prinsip Mana kehendak umum Tuhan? Mana kehendak Tuhan di nih, situ jarang. Mana kehendak nih, Tuhan dilarang menggauli budak? Mana? nih. Kesimpulannya ketaatan Mana? dan kesabaran. Mana kata Tidak Tuhanmu berarti dilarang semua, meniduri budak? nih, tidak berarti semua hal Mana kata diizinkan. Tuhan? Aduh, ini orang nih nggak ngerti diskusi nih, males ah. Ini kenapa aku tuh malas diskusi sama orang-orang yang tidak punya ilmu loh. Apa yang ditanya, entah apa yang dijawab. Sabar. Saya tanya, mana larangan Tuhanmu dilarang menggauli budak? Mana dalilnya? Tuhanmu berkata, tidak boleh meniduri budakmu. Nah, mana dalilnya itu? Kamu ini ngarang aja loh. Tidak. Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Baca. Nih. Apabila seorang menjual anak perempuannya menjadi budak perempuan, maka perempuan itu tidak boleh pergi bebas seperti para budak lelaki. Jika tuannya itu mengambil perempuan bagi dirinya sendiri, itu tapi bukan kemudian larangan menggauli budak. maka harus mengampirinya perempuan itu, bos. Nah, boleh orang diampiri laki-laki. di situ. Malah dia kasih ayat boleh Nih. menggauli budak. Dia Mana? kasih ayat malah boleh menggauli budak. Mana boleh menggauli? Mana boleh menggauli? Mana? Jika dia mau dihampiri, dia tidak boleh, tidak boleh mengurangi persetubuhannya. Kamu justru Mana? bantu saya kasih ayat Jika boleh menggauli budak di tuannya, situ, Oten. dengerin. Jika Kan itu tuannya nggak boleh. mengambil perempuan itu Jika sendiri, tuannya, tetapi kemudian tidak suka lagi, maka harus membiarkan perempuan itu bebas merdeka. Ya, tidak apa boleh ini? dijual. Kamu lihat ayat itu. Kok tidak boleh dijual? Kalau seorang laki-laki menjual anaknya, itu aturan untuk menjual anaknya. Orang sehat nggak sih, no? Otaknya? Justru ayat itu mengajarkan supaya bagaimana tutorial menjual anak. Tuhanmu lagi ngajarin cara menjual anak di situ. Seperti itu. Payah nih. Tidak boleh pergi bebas seperti budak laki-laki. Kemudian di Imamat Memang nggak boleh 19. dibebaskan perempuan itu. Imamat 19. Ini aneh dia Apabila orang. seseorang Malah dia ngasih ayat laki-laki, supaya budak itu boleh digauli. nih, apabila seorang laki-laki tidur dengan perempuan budak yang telah ditunangkan dengan orang lain tapi belum ditebus dan belum dimerdekakan, maka keduanya harus mendapat hukuman. Mereka yang bertunangan, budak yang iya, bertunangan, kau baca baik-baik kitabmu. Yang bertunangan lah, yang nggak bertunangan iya, mana tapi datanya? kalau di Islam, yang bertunangan kalau di nggak Islam, boleh. tunangan pun boleh digauli kalau di Islam. Mana Anissa mana 24. tunjuk dalil di Anissa tunangan 24. mana tunjukkan. Anissa 24. Tunjukkan tunangan boleh digauli. Baca tunangan boleh digauli. Nih. Kau Tunangan tidak boleh digauli. Tapi kalau Islam, tunangan istri orang kalau jadi budak Islam boleh digauli. tunangan mana di surah An-Nisa boleh menggauli Anissa tunangan. 24. Baca mana? Bacakan Anissa dalilnya. 24. Istri orang boleh digauli. Penipu. Anissa Tuhan kamu yang 24. menggauli Istri orang boleh digauli kalau jadi budak. Mana dalilnya? 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu bukan budak loh, tapi istri orang. Tuhan kau. Itu bukan perintah Tuhan. 2 Samuel pasal. Itu karena kesalahan Daud. Tuhanmu yang bukan, Tuhanmu Awalnya yang kasih. Kau baca. Awalnya Daud Tuhanmu yang kasih. melakukan kesalahan. Buka. Awalnya Daud yang melakukan kesalahan, mengambil istri orang. 2 Samuel pasal 12. Bukan perintah Tuhan itu. Awalnya Daud itu melakukan 2 Samuel pasal kesalahan, 12. mengambil istri orang. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kayak orang? Buka dulu, buka ayatnya dulu. 2 Samuel pasal. Buka ayatnya. Buka. Buka 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Baca aja. Buka dong. Buka. Baca Oke, udah aja. saya buka. Yaudah saya bukakan. Nah, itu dong kalau ngomong dari tadi banyak kali nyerocos nyapit. Baca aja nih. Ya, iya, baca aja. Emangnya nabimu nggak bisa baca? Tuhan kau yang ngambil bini orang kok. Ya. Ini Tuhan. Memang kau bisa baca? Kau bisa baca? Oke, nanti ku tunjukkan Bisa lah, ya. Sekolah, Bisa atau tidak ya? Aku nabimu. tunjukkan nanti ya. Kita tunjukkan teman-teman ya, dia bisa baca atau enggak. Ya, oke. Nanti ya. Ya, kita tunjukkan teman-teman ya, dia bisa baca enggak ya.
Kalian sudah tahu kan kalau orang ini sebenarnya penghujat. So baik di awal tapi dia penghujat. Coba kalian tengok nih ya. Kau baca ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang memberikan bini orang ini? Coba kau jawab. Mana istri orang? Mana bacaan istri orang? Telah kuberikan isi rumah tuanmu. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini istri orang bukan? Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaan saya, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaannya, 2 Samuel berapa jawab itu Tuhan kau ngambil bini orang tuh. 2 Samuel berapa itu? Pasal Depannya 12 1 Samuel apa 2 Samuel? Tuhan kau sedih ngambil bini orang buat nabi kau. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. 2 Samuel 12. Nih Tuhan kau keji tuh bini orang kasih sama nabinya. Apakah? Jangan kau ini standar ganda kau. Mana ada Nabi Muhammad ngambil bini orang? Kau tunjuk data Nabi Muhammad pernah menggauli bini orang seperti yang dilakukan oleh nabi kau. Tunjuk sama aku di mana Nabi Muhammad pernah menggauli istri orang seperti nabi kau. Nabi Kristen menggauli istri orang. Nabi orang Kristen menggauli bini orang berzina, tapi Tuhannya tidak bunuh karena itu nenek moyang Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud. Gak usah kau baca dulu, jangan kau jelaskan. Baca dulu, yang kutanya adalah Daud. Tuhan mana yang mengambil istri orang? Tuhan Bapa. Ini azab mana ada untuk hukuman Daud. di situ? Hukuman di 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Jangan kau tipu-tipu aku. Sejak kapan itu azab? Yang azab itu di 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Itu Tuhan memberikan bini orang sebelum dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Kau tipu saya lagi. Jangan kau tipu saya.